Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Diberkati Senantiasa, series renungan yang ditayangkan melalui YouTube channel GKPB Marga Pekerti setiap hari Senin. Semoga perenungan ini akan menguatkan, meneguhkan iman kita, sehingga kita dimampukan menapaki perjalanan hidup kita ke depan dengan lebih baik. Tema renungan kita pada saat ini adalah kebangkitan Yesus merubah penderitaan menjadi sukacita. Kebangkitan Kristus merubah duka cita menjadi sukacita. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian juga yang termuat di dalam kitab-kitab Injil lainnya, yakni Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan selamat Hari Paskah. Apakah Paskah itu? Paskah merupakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yesus yang tadinya mati, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus membawa perundungan, membawa duka cita yang teramat dalam, terkhusus bagi para murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena guru yang ia cintai, karena guru yang dia ikuti, kini telah mati. Namun di tengah-tengah segala kepedihan hati, kesusahan, duka cita, murid-murid Tuhan Yesus tetap menyatakan cinta kasihnya. Cinta kasih dari murid-murid Yesus dinyatakan melalui kehadiran Maria Magdalena dengan Maria yang lainnya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar Maria Magdalena bersama dengan murid Maria yang lainnya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi ketika mereka telah sampai di kubur Tuhan Yesus? Mereka tercengang menyaksikan kubur Tuhan Yesus telah terbuka. Ketika mereka masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dibaring, jenazahnya dibaringkan, mereka tidak lagi mendapatinya. Kontan saja persoalan ini membuat Maria Magdalena dan Maria yang lainnya sangat-sangat berduka cita. Di tengah-tengah duka cita itu, syukurlah malaikat Tuhan menampakkan diri. Dan malaikat ini menyampaikan suatu berita sukacita, bahwa sesungguhnya Yesus yang telah mati, Yesus yang telah dikuburkan, kini telah hidup kembali. Dia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa penyampaian berita ini kontan saja dapat merubah duka cita murid-murid Tuhan Yesus. Duka cita Maria Magdalena dengan Maria yang lainnya berubah menjadi sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
banyak peristiwa yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, yang membuat kita berduka, yang membuat kita kehilangan sukacita, yang membuat kita bersedih. Tetapi yakin dan percayalah, apapun bentuk duka cita kita, penderitaan yang kita alami, Yesus pasti sanggup merubah duka cita menjadi sukacita. Sebagaimana sukacita yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu mereka lalu bergegas untuk memberitahukan sukacita ini kepada murid-murid yang lain. Karena dia tidak ingin menikmati sukacita itu sendiri. Kiranya demikian juga bila mana kita telah menerima kabar baik sukacita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kiranya kita menyimpan berita sukacita ini untuk diri kita sendiri. Mari kita beritakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ia mampu merubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena padamu ada kuasa untuk merubah duka cita menjadi sukacita. Sekiranya pada saat-saat ini ada di antara kami yang mengalami duka cita oleh berbagai macam hal, maka kiranya kebangkitan Kristus sungguh-sungguh akan menguatkan iman kami, dan kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Biarlah perjumpaan kami dengan Kristus yang bangkit benar-benar akan dapat merubah duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Diberkati senantiasa, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.